Panggi, Trong. Ya mas, apa ya yang mau disampaikan keluhan apa ya, keluhan ini apa yang informasi apa yang ini mas ingin disampaikan? Terima kasih Mas. Jadi kami sebenarnya bersama teman-teman, istilahnya kami kan relawan ya, relawan kota kosong, masyarakat kota kosong. Jadi kita sudah punya istilah kayak paguyuban yang kebetulan salah satu kegiatan adalah pemasangan baliho. Pemasangan baliho itu ya intinya bahwa kota kosong itu sah untuk dipilih. Jadi beberapa wilayah sudah kita pasangi baliho. Kemudian hari ini ada laporan terutama di pemasangan di Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah. Informasinya tadi malam ada pencopotan baliho dari kami, yang kemudian kami konfirmasi ke Panwascam bahwa Panwascam sendiri sudah ada juga laporan seperti itu. Yang kami sesalkan itu melibatkan pihak kecamatan, bahkan ada istilahnya perintah untuk mencopot baliho dari kami. Sedangkan penjelasan Panwascam pun pada saat diklarifikasi di Polsek Ayah, katanya beliau artinya Panwascam itu sudah menjalankan apa yang sesuai aturan. Seperti untuk pencopotan baliho itu jelas wewenang Satpol PP. Apakah itu melanggar di aturan itu, misalkan merintangi jalan atau di bahu jalan atau di trotoar, katanya tidak melanggar itu. Kemudian laporan dari warga yang berinisiatif nyopot baliho tersebut katanya bernada provokasi. Sedangkan baliho kami sekedar sosialisasi, dan menurut Panwascam pun tidak ada kalimat yang provokasi seperti itu. Kalimatnya apa mas? Kalimatnya sebentar Pak. Kalimatnya itu Aja golput. iya, jangan golput. Pilkada Kebumen 2020 pilih kota kosong, kota kosong menang, Kebumen kondang. Artinya bahwa kota kosong itu memang ada dalam surat suara ya, berdasarkan keputusan setelah adanya calon tunggal, berarti otomatis yang dijejerkan dengan kota kosong. Artinya dua itu sah untuk dipilih. Jadi menurut kami bahwa masyarakat jika satu misalkan tidak sepakat dengan calon tunggal, tidak cocok dengan calon yang ada, kemudian tidak cocok dengan visi misi yang ada di paslon yang ada, itu mempunyai hak yang sama untuk memilih kota kosong. Gitu. Artinya apa mas? Artinya ketika kota kosong boleh dipilih itu itu harus mendapat perlakuan adil pula ya. Betul. Agar mendapatkan tempat, bukan kemudian dihalang-halangi kaitannya sosialisasi kota kosong gitu ya. Artinya kita kan membantu juga KPU. KPU sebagai perangkat pilkada itu kan nanti akan sosialisasi juga itu. Nah, kami sebagai masyarakat yang memang bahwa terjadinya calon tunggal ini bagi kami adalah satu hal yang tidak pas lah menurut kami, karena di Kebumen yang 1.300 pemilih harus memilih 1.300.000 pemilih, harus tidak ada pilihan lain. Artinya tidak ada yang bisa kita bandingkan. Visi misi paslon tidak ada pembandingnya. Apakah harusnya kan kita memilih yang terbaik? Sekarang tidak ada, hanya satu.
Jadi masyarakat memang bergerak seperti itu. Salah satunya sudah dengan tindakan real, kita sering sosialisasi, sering berkumpul dan pemasangan baliho. Itu atas inisiatif teman-teman dan biaya bersama teman-teman. Terus tindak lanjut ketika ada persoalan seperti ini apa Mas? Ya kami mengharapkan pemerintah daerah juga ikut bertanggung jawab, karena ada informasi bahwa ini keterlibatan kecamatan. Kemudian camat itu bahkan katanya ada SMS yang istilahnya menekankan itu baliho harus dicopot. Lah ini kan menurut saya ini hal yang paling baik mungkin satu, kalau memang dibersihkan dari intervensi atau biarkan pemilu ini berjalan dengan fair. Kalau birokrasi semua ikut berjalan mendukung, ini kan satu keberpihakan. Birokrasi sudah berpihak pada paslon, kayak gitu loh. Kami mengharap tidak seperti itu. Tindakan selanjutnya ya mungkin inspektorat juga ikut turun untuk ikut memantau seperti itu, yang terkait kinerja di birokrasi tersebut. Terus dari gerakan Kota Kosong Diri ini nanti tujuannya ini seperti apa? Kan ini ada tulisannya Kota Kosong Menang. Apa tujuannya Kota Kosong Menang atau apa? Ya kalau kita punya misi lah, punya misi satu ya, bahwa menggugah kegelisahan masyarakat menurut kami. Artinya masyarakat sama sekali tidak terwakili oleh terbentuknya calon tunggal. Karena calon tunggal ini adalah dalam tanda kutip rekayasa elit partai politik. Kemudian masyarakat ya saya sendiri, terus kami yang di Kota Kosong itu menginginkan bahwa kami pun berhak untuk memilih yang tidak kami sepakati. Kalau kita tidak sepakat tunggal ya kita terkait menang kalah, jujur kalau kita tetap berusaha untuk bisa memenangkan Kota Kosong. Misi kami itu kalau terjadi calon tunggal menang, siapa yang akan cek balance pemerintah? Kalau semua partai sudah sepakat, sudah setuju, artinya mereka berirama setuju dengan calon yang ada, kemudian jadi cek balance-nya sama mana? Pemerintahan mau dibawa kemana? Salah satunya seperti itu. Oke. Mas, kan gini, ini kan Kota Kosong ya, Kota Kosong oke legal ya, Kota Kosong legal, sementara di situ tidak ada aturan mengenai tim. Ya. Nah, misalkan oke itu masyarakat bebas menentukan pilihannya ya, kaitannya Kota Kosong. Tapi ketika tidak ada tim, mestinya ini ya nggak usah nggawe apa istilahnya buat macam-macam lah, misalkan gawe spanduk apa-apa. Kalau seperti itu apa Mas? Bentuk apa itu? Ya gini, sebenarnya kalau tim sih kita hanya sekedar kumpul ya Mas, sekedar kumpul, kemudian mempunyai ide yang sama. Jadi tim itu strukturnya tidak resmi. Itu semuanya bisa lah Mas. Kayak PL pun punya paguyuban, tidak harus kita laporan ke Kumham atau segala macam. Nah, terkait baliho juga kebersamaan teman-teman. Bahkan untuk wilayah sana mereka iuran sendiri, pasang sendiri, nyetak sendiri, walaupun kita bantu untuk setting desainnya. Ya, gitu loh. Bahkan nanti juga kita menginginkan ya kayak partai-partai non parlemen juga yang mendukung silahkan bikin baliho, ada partai tersebut mendukung Kota Kosong. Berarti lebih pada ruang ini ada ruang untuk ekspresi ya. Ekspresi kemudian dibatasi kan, ya itu sama saja itu hak. Iya, istilahnya kalau kita punya hak yang sama, kedaulatan lah di situ lah. Kita ekspresi kita dihalangi walaupun konteksnya ini pilkada ada aturan, dan itu tidak ada larangan untuk kita berekspresi seperti itu menurut kami. Untuk
anggotanya sendiri ada berapa mas? Kalau anggota kita kan terus berkembang, tapi semua simpul-simpul misalkan yang jelas yang anggotanya kita ini aja, mungkin kalau yang disampaikan ada orang yang sakit hati ya kita ada anggotanya orang yang sakit hati, ada orang yang katanya orang uman gawean ya itu ikut kami, terus katanya yang istilahnya benci kepada paslon ya itu ikut kami, nggak masalah. Tapi tidak harus orang yang tidak suka kemudian mendukung calon yang ada, kan seperti itu, nggak masalah kita. Jadi anggotanya sekarang alhamdulillah sudah semua desa sudah terhubung, semuanya semua bergerak dengan sukarela. Dari seluruh desa Kebumen. Kabupaten sudah ada semua. Ini berarti gerakannya untuk memenangkan, intinya memenangkan gitu. Iya. Sekarang setelah melihat reaksi masyarakat yang menurut kami sudah menjadi semangat bagi kami, mau nggak mau ini sudah jalan ya kita menangkan.